Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi, Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara koperasi mencegah dari kejatuhan atau kebangkrutan. Nah, ini ya judul kita hari ini. Cara koperasi mencegah kejatuhan atau kebangkrutan. Bapak dan Ibu, di Neraca Koperasi Sejahtera pada tanggal 31 Desember 2025 kemarin yang sudah kita baca waktu pelaksanaan RAT, kemarin kita melihat bahwa kekayaan kita atau aktiva kita pada tanggal 31 Desember 2025 itu sudah sebesar 1.889.515 rupiah. Suatu angka yang sangat besar yang perlu kita jaga kekayaan itu supaya koperasi kita tidak hancur atau tidak jatuh. Nah, gimana cara mencegah kejatuhan itu atau kebangkrutan itu? Caranya dengan mengetahui penyebab-penyebabnya. Paling tidak ada 5 hal atau 5 penyebab yang menyebabkan suatu koperasi bisa jatuh atau bangkrut. Penyebab yang pertama yaitu kita lihat ya Bapak dan Ibu. Nah ini ya penyebab yang pertama yang membuat kejatuhan adalah dengan cara mempermainkan angka-angka di laporan pertanggungjawaban, terutama angka-angka di neraca dan di laporan SHU. Nah, di koperasi kita, di Koperasi Sejahtera, untuk mempermainkan angka-angka di neraca sudah sangat susah karena kemarin di video kedua dan video ketiga sudah kita bahas seperti apa. Bahwa neraca kita sudah sangat susah untuk diotak-atik ya. Karena sudah dipisahkan inventaris, persediaan barang, harta-harta tetap sudah dipisahkan ke bawah. Di bawah neraca sebagai kekayaan lain. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian hari ini kita akan membahas walaupun sudah dibikin neraca dengan bentuk istimewa seperti itu, masih ada satu celah lagi yaitu kita lihat Bapak Ibu nih ya. Ada satu lagi. Nah, ada satu lagi kecurangan yang biasanya dilakukan oleh oknum bendahara di koperasi lain yang berkaitan dengan neraca. Nah, bentuknya seperti apa itu kecurangannya? Yakni dengan memunculkan piutang fiktif di neraca. Kenapa dimunculkan piutang fiktif? Karena biasanya untuk mengakali uang kas yang dipakai oleh bendahara untuk kepentingan pribadinya. Seperti itu ya. Nih misalnya pada nah ini ya Bapak Ibu. Misalnya di neraca per 31 Desember 2020 di Koperasi Bintang ada uang kas yang terpakai bendahara sebesar 75 juta rupiah. Nah, untuk mengakalinya, maka bendahara memunculkan piutang fiktif. Bisa atas nama bendahara atau bisa juga atas nama teman bendahara yang bisa diajak kerjasama. Bisa juga dibagi 2, 40 bendahara, 35 temannya. Nah, piutang fiktif ini kenapa bisa terjadi? Nah, karena biasanya koperasi tidak pernah atau jarang melakukan opname kas secara rutin. Misalnya sebulan sekali gitu ya. Nah, opname kas itu apa? Yaitu mengecek keberadaan uang kas baik yang di tangan yang dipegang bendahara maupun yang di bank. Apakah sudah
sesuai, nah ini ya, apakah sudah sesuai antara yang tertulis di catatan, nah ini, dengan kenyataan fisik yang ada. Kalau tidak pernah atau jarang sekali diadakan opname kas, maka bendahara punya peluang besar untuk memakai kas koperasi untuk membiayai kepentingan pribadinya. Ini tentu sangat berbahaya Bapak dan Ibu, apalagi bila uang yang dipakai bendahara itu mencapai ratusan juta rupiah, seperti itu ya. Nah, kita teruskan. Piutang fiktif, ini ya Bapak Ibu, piutang fiktif sering terjadi juga bila koperasi tersebut tidak melakukan cetak rekening koran, saldo kas yang di bank setiap bulan, terutama bila koperasi belum memiliki badan hukum, sehingga saldo rekeningnya disimpan masih atas nama bendahara ya. Karena masih atas nama bendahara, maka oknum bendahara tersebut bila setiap saat mengambil uang yang di bank ya untuk kepentingan pribadinya, nah hal itu tentu akan merugikan koperasi. Supaya ini tidak terjadi, maka cetak rekening koran wajib dilakukan. Seperti itu Bapak dan Ibu ya, harus secara rutin. Ya kalau misalnya yang kepake misalnya sedikit 1 juta atau berapa mungkin bisa lah ya. Tapi kalau udah kepake ratusan juta, kita tidak bisa bertanggung jawab kalau itu tidak kembali uangnya. Jadi kas opname atau cash of name dan cetak rekening koran tiap bulan itu wajib dilakukan, terutama bagi koperasi yang belum berbadan hukum dan saldo rekening kasnya masih atas nama bendahara di bank. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, kita lihat berikutnya. Nah, cara mengatasinya. Kita akan bicara tentang cara mengatasi piutang fiktif. Nah, ada beberapa cara Bapak dan Ibu. Cara mengatasi yang pertama, yaitu dengan melihat catatan provisi dan jasa tiap bulan. Nah, kalau ada piutang, berarti kan harus ada provisi yang masuk ketika awal meminjam, kemudian juga ada jasa per bulan yang masuk. Nah, ini bendahara yang canggih bisa juga mengakalinya. Piutang fiktif ditampilkan suatu bulan, kemudian di bulan berikutnya tiba-tiba lunas saja. Itu bisa jadi seperti itu Bapak dan Ibu, kalau tidak ada cash of name dan tidak ada cetak rekening koran juga ya. Nah, kita lihat misalnya kenapa tiba-tiba misalnya nih 31 Desember ada piutang fiktif 75 juta gitu ya. Tiba-tiba bulan depannya Januari itu tiba-tiba lunas. Karena memang uang itu dipakai oleh bendahara dan bendahara tidak mau bayar jasanya tiap bulan. Dia tidak ingin bayar jasanya tiap bulan. Nah, kalau piutang ditulis lunas, maka uang kas di bendahara harus bertambah sebesar pelunasan tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu, kalau dianggap lunas ya. Jadi harus dicek juga. Memang butuh ketelitian kalau di koperasi itu. Ini termasuk tugas pengawas ya. Nah, sebagai contoh di koperasi Bintang di atas, kasusnya kan 75 juta yang dipinjam. Kalau itu dianggap lunas, maka harus dengan opname kas dan kasnya harus bertambah 75 juta. Ini pekerjaan pengawas ya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Harus ada cash of name rutin secara berkala per bulan, sebaiknya per bulan ya. Bahkan perusahaan-perusahaan besar itu bisa setiap hari cash of name-nya, per hari, per minggu, per bulan, minimal per bulan kalau secara aturan. Seperti itu, maka kecurangan bisa dicegah untuk piutang fiktif. Seperti itu Bapak dan Ibu.
Kita lanjutkan ya. Serta tadi sudah ya, kas tiap bulan, kemudian rekening koran tiap 1 bulan penuh harus ada. Dan satu lagi yang terakhir, yang nomor 4, yang terpenting adalah juga ini nomor 4, yaitu untuk koperasi yang belum berbadan hukum, sebaiknya buku tabungan koperasi yang masih atas nama bendahara sebaiknya disimpan di ketua. Ini untuk antisipasi bila bendahara tiba-tiba meninggal misalnya ya, maka kalau buku tabungan itu ada di ketua, maka saldo koperasi tidak bisa dicairkan oleh ahli waris bendahara. Ini sudah pernah terjadi Bapak dan Ibu. Saldo kas koperasi atas nama bendahara tiba-tiba dicairkan oleh ahli waris bendahara, seperti itu. Sehingga memerlukan campur tangan pihak kepolisian untuk menyelesaikannya. Sampai di sini dulu untuk yang mengatasi kejatuhan dan kecurangan dengan cara yang pertama tadi ya. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.